Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma'abadu. Ulama yang dirahmati oleh Allah, dimanapun Ustazah Khalifah Sekatib dari MTKS yang saya hormati, syukur alhamdulillah tadi sudah dipaparkan sama Pak Dr. ya, Pak Ustaz Susianto. Dr. Ustaz Susianto ini adalah tadi belum saya kenalkan dulu. Beliau ini yang megang Jawa Tengah, artinya apa namanya, Dewan Dakwahnya Jawa Tengah itu beliau. Jadi berkaitan dengan dakwah dan lain sebagainya itu beliau. Ini memang cocok sekali ya. Ketika dari Bapak Ibu nanti ingin mengundang beliau, insya Allah gratis. Gitu, enak banget. Akan tahu nopo tentang nopo, ya. Beliau ini pakarnya di bidang sejarah. Beliau pakarnya di bidang sejarah dan akhlak. Jadi ini seperti itu. Suruh cerita saja tentang sejarah-sejarah zaman dulu, bagaimana beliau banyak sekali buku-bukunya, referensinya tentang sejarah. Ibu Bapak yang saya hormati, tadi sudah banyak sekali tentang diri Rasulullah, gitu. Bahkan sampai banyak itu ada 22. Kalau kita mau banyak sudah banyak. Padahal umurnya masih jauh dari Rasulullah, gitu. Tapi sudah banyak. Tapi Rasulullah hanya 22 itu beserta jenggotnya. Kita jenggot saja. Kalau jenggot saya tidak jauh beda. Masya Allah. Ustaz, ada yang tanya umurnya berapa, Ustaz? Katanya berapa? Ya, kalau Ustaz Susianto ini umurnya 24. Kalau misalnya kebalikannya 42. Oke. Ya, Ibu Bapak sekalian ya. So ini sambil di darat, di gunung, kita santai saja ya. Jadi kita bincang-bincang siang saja berkaitan dengan Rasulullah. Sekarang saya gantian mau menyampaikan atau kita bincang-bincangnya tentang bagaimana kita itu diciptakan oleh Allah untuk bisa menjadi manusia yang mandiri, gitu. Begini Bapak Ibu, di dalam hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, itu saya membuat buku filsafat pendidikan Islam. Di dalamnya itu langsung saja. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu mau memiliki buku saya juga ada. Jadi di Shopee juga ada juga. Nah, kepingin gratis datang ke rumah saya boleh. Rumahnya mana? Rumahnya di Gunung Pati, saat ini saya tinggal di sana. Ini menunggu baru berbunga. Ya, oke. Nah, begini Bapak Ibu. Ketika manusia itu diciptakan oleh Allah, itu dalam 40 hari itu berupa air segar. Kemudian 40 hari lagi itu berupa gumpalan darah. Kemudian 40 hari lagi berupa daging, gitu. Nah, kemudian Allah mengutus malaikat, yaitu untuk meniupkan roh. Jadi kalau orang kampung, orang Jawa, kita itu biasanya kalau ada orang hamil 4 bulan, itu biasanya kan dikapati, gitu ya Bu ya. Nah,
Nah, itu sebenarnya kan sesuai dengan hadisnya Rasulullah ini tadi. Jadi coba ditunggu 40 hari, terus 40 hari lagi, 40. Terus berapa itu Bu kira-kira? Berarti 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan kan? Nah ini. Nah, Gusti Allah kemudian mengutus malaikat sebelum ditiupkan roh Allah ini, ya. Jadi dibayuk maru di arba'in kalimatin bikat dirizkihi. Jadi yang pertama itu disuruh apa namanya, masih meletek. Ada timnya sendiri. Disuruh apa namanya, mencatat rezekinya. Itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya waktu dalam kandungan kita ini 4 bulan itu Allah sudah menulis rezekinya. Jadi tanggal 6 hari Ahad jam sekian ini Allah itu sudah ditulis, sudah dirinci. Jadi kita masalah rezeki itu sebenarnya tidak usah khawatir, karena apa, itu sudah ditulis. Iya. Terus wa ajalihi, ajalnya nggak ada yang tahu nih. Ajal kita kapan orang itu meninggal kan nggak ada yang tahu. Karena apa, itu sudah menjadi suratan takdir bahasanya gitu. Nah, wa amalihi, kemudian amal perbuatannya. Wa syaqiyun aw sa'idun, orang itu celaka maupun beruntung. Setelah Allah itu tadi melalui malaikat menulis 4 hal tersebut, ya, maka Allah kemudian memberikan yang namanya tangan, ya, okay? Muka tadi Rasulullah, rambut. Jadi ben ketok ganteng rambutnya, nak Rasulullah tadi tidak lurus, tidak keriting, berubah, gitu. Ada yang pirang kayak orang bule, nah seperti itu. Jadi memang orang ini pantasnya gitu-gitu. Seperti Masih ini kasih rambut seperti itu, gitu Mas. Nah, ya memang yang seperti itu. Cukup gitu. Ya memang seperti itu, gitu. Nah, jadi yang kita keren ini Gusti Allah, bahwa ini memang pantasnya tak kasih rambut seperti ini. Nah, kemudian yang paling penting, kita diberi potensi sama Allah. Itu tadi sudah disampaikan sama Ustaz Susianto, ada potensi dohir maupun potensi batin. Nah, potensi dohir itu apa? Kita diberi tangan, diberi kaki, diberi mata, diberi hidung, diberi telinga, mulut, semuanya. Tapi potensi roh, ya, tadi sudah dijelaskan juga makanan-makanannya. Kalau makanan dohir ini misalkan semongko masuk, gitu. Apa ini gorengan, gitu. Masuk, jadi pistok masuk, masuk, itu makanan. Kemudian makanan batinnya apa? Itu tadi seperti ini. Gitu. Jadi itu makanan batinnya adalah ibadah. Itu makanan batin. Nah, kemudian ketika kita persoalannya, ketika kita sudah diberikan potensi oleh Allah ini tadi, artinya kita itu disuruh untuk mandiri. Jadi misalkan anakku bisa mandiri, nah, itu kan biasanya kan gitu. Artinya apa? Mandi sendiri, gitu. Gitu. Artinya ya istilahnya bisa bertanggung jawab atas apa yang menjadi tugasnya. Dan tugas kita ini apa? Tugas kita di dunia ini ketika Allah tadi menghidupkan,
itu apa? Bapak Ibu, kira-kira tugas kita ini diberikan oleh Allah untuk apa? Ibadah. Nah, ibadah ini banyak sekali Bapak Ibu. Tidak hanya sholat saja bunda. Kalau kita sholat terus, gitu, terus nanti kita makan apa? Kan gitu dong ya. Nah, kita tetap bapak-bapak, yaitu kerja, ibu-ibu kalau misalkan kok mau apa namanya membantu suaminya boleh, tidak apa-apa, gitu. Nah, seperti itu. Nah, ini artinya bahwa ketika kita sudah diberi potensi sama Allah, maka kita ini disuruh untuk mandiri. Arti daripada mandiri itu tadi yaitu menjalankan kewajiban di kita sebagai manusia. Yo ibadah, yo kerja, yo tidur, yo makan. Nah, semua itu bisa dinilai ibadah. Kita niati karena Allah. Misalkan kita kerja, ini ya Allah, bismillah saya kerja untuk memberi nafkah anak istri. Nah, itu sudah mulai ibadah. Ya, nah ini mandiri. Ketika kita kemandirian dalam agama Islam, ya, kita menjalankan perintahnya Allah itu tadi. Artinya, udah kalau memang mohon maaf, kalau memang kita ini mohon maaf mandiri itu artinya kan sudah tidak apa namanya ibaratkan anak itu yang mandiri, dia sudah mempunyai pikiran sendiri, artinya sudah tidak terpengaruh dengan teman-temannya misalkan. Itu sama dengan kita. Jadi ketika kita ini diberi potensi oleh Allah seperti itu, kemandirian kita dalam Islam yaitu beribadah wis orang mulai seperti itu. Karena apa? Loh, kan nanti kalau ini nggak dapat rezeki misalkan, itu tadi awal tadi hadisnya Rasulullah gitu, ketika kita umur 4 bulan kita sudah ditulis rezekinya. Nah, di sini Bapak Ibu ketika ngapati, kenapa dianjurkan untuk berdoa? Gitu, berdoa agar apa? Agar si bayi yang ada di dalam kandungan ini tadi benar-benar diciptakan oleh Allah anak yang bejo dunia, bejo akhirat. Jadi besok nak panjenengan Mbak, anaknya berapa Mbak sekarang? 2, main nambah lagi dong. Besok sampai nambah lagi umur 4 bulan, terus pokoknya bongolnya sing kenceng ya Bu ya. Kira-kira main nambah lagi Mas? Ibu kakek tua, ya nanti yang mbak-mbak ya, gitu. Nah seperti itu. Nah di situ ya apa? Ketika malaikat memberikan rezeki, kita berdoa ya Allah Gusti, jadikanlah anak saya yang beruntung dunia akhirat. Nanti rezekinya ya dunia akhirat beruntung ya kan? Ya Allah, jadikanlah anak kami yang ada di dalam kandungan orang yang bejo dunia, bejo akhirat. Dia beruntung ketika rohnya, nyawanya itu ya bermanfaat. Ketika sakiyun atau sa'idun itu tadi diciptakan bejo atau ciloko, kita belum jalan sama Allah. Seperti itu, Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Jadi kemandirian dalam agama Islam ini artinya ibaratkan anak kecil itu wis tidak nolak-nolak. Wis pokoknya bismillah Allah. Karena kita apa namanya itu tadi diberi potensi sama Allah untuk menjadi hamba yang mandiri seperti itu ya. Karena kita diberi potensi mohon sewu. Ini saya apa namanya kalau di Gunung Pati itu ada nomor tidak punya kaki dua-duanya, tapi pulau ini mesti coklat numpak motor dari aku sing koyo ngene wae kok yo kalah ambek cah boten gagah kaki dua-duane, tapi Pak jalan turut jalan itu kalian gendong keranjang isinya itu wonten cemilan-cemilan itu
Padahal jalan Gunung Pati naik turun. Kita pas lewat jenengan lewat Gunung Pati itu ada sumur jurang, itu naik turun. Pokoknya ini lewatin itu setiap hari dilalui gendong keripik di bawah. Orang duit kritik saya itu aja motor kena nah, misalkan kalau kecil motor di kilo nak buatan tersoal jenengan buka di Facebook Gunung Pati itu ada monggo bapak itu ada orang yang moto bapak itu monggo yang lewat ini ada Mas Fikran atau Mas siapa ya namanya coba Bu di Gunung Pati grup Gunung Pati kita di Facebook nanti dibuka nah itu nanti ada itu teman-teman memberi apa namanya komentar atau memasarkan ini silakan dilarisi jualannya Mas inilah gendong. Begitu juga dengan kita yang istilahnya itu tadi semua kalau kita tangan duwe terus kaki duwe saestu. Dan inilah ketika kita diberi sempurna oleh Allah terus balasannya sampai Gusti Allah ini itu setiap hari kita dikasih makan gitu. Nah intinya apa? Intinya kita ini mumpung ini bro mumpung ya, kita semuanya masih diberi kesempatan oleh Allah diberi kesempatan apa? Itu tadi bisa tetap iman Islam gitu. Seperti itu. Itu mari kita bersama-sama mempunyai karakter yang mandiri. Karakter yang mandiri itu tadi tidak mengawi, terus pokoknya Bismillah, gitu. Ibadah kita kerja, waktunya mangan, istirahat, kerja, film, kerja, pokoknya kita yakin dengan keimanan kita. Tadi disampaikan sama Ustaz Susianto, sudah pernah melihat Kanjeng Nabi? Belum itu kalau panjenengan tidak iman itu nggak bakal gitu. Karena apa? Panjenengan ini adalah rasa keimanan. Nah, iman mau kenal Kanjeng Nabi kan? Kalau misalkan setiap hari membaca sholawat terus kan kita juga dekat sama Kanjeng Nabi ya. Kita ada TikTok itu. Di TikTok ya. Dan ini nyambung ya ibadah dengan ibadah. Jadi ibadah ya selain kita bergawe kerja ini ibadah gitu. Terus pokoknya sudah ternyata ini ibadah. Membaca sholawat ini ibadah. Jadi nyuwun sewu. Kalau menurut kiai-kiai sepuh, menurut kiai-kiai proses sepuh itu ngeten. Kalau kamu itu bukan dosa banyak, gitu. Jangan berangkat sendiri. Artinya apa? Jangan ngosok istighfar diri. Karena apa? Kamu itu banyak dosa. Ojo makan, ini bagi Gusti Allah terus bagaimana? Mangkato ambil Kanjeng Nabi dengan apa? Membaca banyak sholawat. Syukur-syukur sedina sewengi 16.000 sholawat. Luar biasa. Nabi nopo lawan sholawat Nabi nopo sholawat itu pokoknya nak misalkan kok kumpulan ketika menurutnya kok sekiranya kok rada mau ya artinya pokoknya ikut sholawat kita berangkat sama Kanjeng Nabi jadi dituntut Kanjeng Nabi bahkan sampai mohon maaf yang ini Asrul Bidin itu dan dawakan nyuwun sewu jadi ada sedikit bingung dengan tasawuf itu ngeten ketika itu tadi ada apa namanya orang bermaksiat kemudian membaca istighfar itu lama. Nah terus bagaimana caranya? Ngejauh Kanjeng Nabi di antara Kanjeng Nabi. Terus bagaimana bacalah? Yaitu sholawat. Jadi sholawat itu jadikan istighfarmu. Jadikan istighfar.
Astagfirullahaladzim, kok suwe maka teras. Misalkan kok ya lewati tol dengan apa? Membawa nama kanjeng Sholawat gitu, dengan sholawat. Sholawat apa saja, syukur-syukur gitu, sholawat sing dompetnya ora kosong. Loh ini ada nih gitu. Loh ada nih. Betul, nanti aku khusus Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad sholatan takunu laka ridhoan wa lihaqihi ada anu dibaca 35 kali. Lebih nganu solo kalau angkat solo. Monggo bisa. Sudah sampai Pak. Sami. Pak Ustad dari karena ini kantongnya sering kosong. Baca sholawat itu. Mungkin baca sholawat. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sholatan takunu laka. Sholatan takunu laka. Sholatan takunu laka ridhoan. Sholatan takunu laka ridhoan. Wali haqqihi adaan. Adaan. Dompete dengan terus. Wali haqqihi adaan. Dibaca 35 kali. Terus kanjeng Nabi. Jadi kita ya istilahnya dohir maupun batin. Dohirnya kita yo kerja yo Bu ya, moco-moco itu terus ning ora kerja. Niku nggih supaya apa? Jadi itu tadi kalau kita itu dohirnya makan semongko, batinnya makan ibadah. Oke, kata dia. Jadi itulah sifat kemandirian dalam agama Islam. Kita sebagai umat Islam, kita harus bisa mandiri. Artinya mandiri itu mempunyai prinsip, mempunyai prinsip. Dan saya punya prinsip seperti anak tidak terpengaruh dengan temannya. Temannya mau gabung ke krek, misalkan, ya kan umumnya itu kan sekarang gitu. Kita anak tetap ya beneran kerarit tapi nak gawe ngarit orang umum sapi. Jadi itu luar biasa Bu. Terus diajari kalau ngarit terlalu masing penting ning omah kalau kasih kalau itu bermanfaat sekali. Ngaten nggih. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Monggo kalau mau tanya jawab, beliau Ustaz Susianto siap berkaitan dengan Rasulullah tadi. Monggo silakan. Pak, saya mau nanya, kalau itu loh manusia itu kan kebanyakan besar, terus tiap hari walaupun habis sholat, sebelum sholat, kemana aja kita membaca sholawat, terus insya Allah besok kita akan meninggal itu ditolong nggak sama itu loh Nabi Muhammad gitu. Tolong nggak sama Nabi. Pokoknya dimanapun membaca sholawat pas ketika meninggal ditolong nggak sama Nabi. Habis sholat mau sholat kemana aja, pokoknya sholawat terus gitu. Jadi nggak tahu sholawat itu selain bisa menggugurkan dosa kita, itu bisa menggugurkan dosa kedua orang tua kita. Jadi misalkan ini semua tuh sholawat sopo, malaikat imah malini apa namanya ngeruting istilahnya mengurangi dosa kita itu dicari. Ini anaknya sopo, anaknya misalkan anaknya bakar itu dicari. Jadi bakar itu pun juga apa namanya ngapura dosa. Dan insya Allah dengan sholawat itu tadi semoga saja Kanjeng Nabi itu tadi ingat dengan kita. Oh ini toh sing ngakeh wae dongake aku, ayo tarik melu. Nggih, ngoten nggih.
Monggo yang lain silakan.